Halo semuanya, nama aku Rafa Al-Hilal dan di video kali ini aku akan membahas tips-tips menulis esai UWC untuk application tahun 2021. Yeay, akhirnya! Sebenarnya aku udah janji akan mengupload video ini mungkin sebulan yang lalu, tapi karena aku sibuk kerja, sibuk kuliah, belum sempat upload. Tapi mumpung aplikasi masih terbuka, aku akan mengupload video ini dan aku berharap video ini bisa menyemangati adik-adik untuk apply ke UWC dan juga adik-adik lebih yakin dalam menulis esai yang luar biasa. Tips pertama adalah untuk mengenali UWC. Mungkin menurut kalian, ngapain sih, gampang gitu, kayak gue tahu UWC apa, tapi sebenarnya banyak orang nggak tahu UWC, kayak nggak pernah melihat ke website UWC Indonesia atau nggak pernah melihat ke uwc.org, nggak pernah melihat kampus-kampusnya, nggak pernah melihat di Google atau membaca tentang program IB. Tapi itu penting loh. Kenapa mengenali UWC itu penting? Ya karena kamu akan bisa menulis esai yang sesuai untuk program UWC. Kalau misalnya motivasi terutama kamu tuh untuk traveling dan kamu nulis esai kamu tentang keinginanmu untuk travel, ya gimana mau masuk UWC kalau seperti itu? Ya nggak? Tips kedua adalah untuk memiliki mindset yang tepat. Dan menurut aku mindset yang tepat adalah ketika kamu percaya being true to yourself is important. Jadi maksudku tuh ketika kamu nulis esai itu ya kamu nulis tentang dirimu sendiri. Kamu nggak nulis tentang orang lain. Mungkin menurut kamu orang-orang yang akan diterima UWC adalah orang-orang yang memiliki kualitas ABC dan kamu malah mengada-adakan dan menulis tentang kualitas ABC itu. Padahal gak usah, kamu tuh adalah orang yang unik, 1 in 8 billion. Gak ada orang lain yang memiliki cerita hidup seperti kamu, dan gak ada orang lain yang memiliki kualitas-kualitas yang kamu miliki. Dan di esai ini kamu bisa menunjukkan mengapa kamu unik dan mengapa kamu cocok berangkat ke UWC. Toh di UWC kan kita juga berangkat biar bisa ketemu sama orang-orang yang unik dan berbeda. Jadi ya kamu harus nulis esai yang unik juga. Setelah kamu sudah mengerti pentingnya being true to yourself, kamu harus merenungkan sedikit dan pikirlah apa saja kualitas kamu yang ingin kamu ceritakan di aplikasi ini. Maksudku dari kualitas itu kualitas dan pengalaman yang membuat kamu unik dan yang sesuai dengan program UWC. Tips ketiga adalah setelah kamu udah yakin mau nulis tentang apa, kamu membuatlah outline. Setelah kamu sudah memikirkan apa saja yang ingin kamu tulis di esai ini, kamu sebaiknya buat outline. Outline bagi setiap orang tuh beda-beda, tapi bagi aku tuh cara aku buat outline itu adalah cuma dengan bullet point sama kata-kata pendek gitu. Contohnya nih, aku mau nulis tentang kualitasku yang adaptive. Yaudah aku tulis bullet point 1, adaptive. Nah, terus di bawah bullet point adaptive itu aku bakalan nulis tentang pengalaman-pengalamanku yang bisa menunjukkan bahwa aku tuh adaptive. Yaudah aku tulis ABC. A itu aku sering berpindah negara. B sering pindah sekolah. C sering berorganisasi gitu. Tulis aja semuanya, gak usah dipikirin dulu muat atau enggak, yang penting dituangin aja dulu, semua pikiran itu dituangin. Nah, setelah kamu menuangkan semua pikiran kamu ke dalam kertas atau dokumen online gitu di outline, setelah kamu bisa lihat secara visual semuanya, disitulah kamu bisa milih-milih dari outline ini mana yang bisa sebaiknya disimpan, mana sebaiknya diubah, mana sebaiknya di delete saja. Proses menulis esai itu bakalan jauh lebih cepat dan tidak sesusah tanpa outline. Ketika kamu nulis outline juga, itu kamu bisa ubah-ubah. Daripada kamu nulis esai seutuhnya, terus pengen ganti semua paragraf, mendingan kamu nulis outline aja. Tips keempat adalah write it until it sounds right. Proses menulis esai itu emang panjang. Untuk banyak adik-adik, bahasa Inggris bukanlah bahasa pertama kalian. Jadi ya wajar lah susah banget nulis dalam bahasa Inggris. Ketika aku apply ke UWC, aku tuh punya 3 draft dan aku menulis esaiku tuh hampir 4-5 kali. Jadi ya kamu jangan sampai frustrasi pada awalnya karena kamu merasa nulis esai itu susah atau kamu merasa kayak esai kamu kurang bagus dan perlu direvisi terus. Ya itu nggak apa-apa, itu emang prosesnya. Apalagi susah banget menceritakan semua keunikanmu dan semua cerita hidupmu dalam aplikasi yang sangat pendek. You're not gonna get it perfect in the first try and it's gonna take several tries until you find the best one. Jangan berharap kamu bisa selesai esai itu dalam 1 hari.
jadwalin aja, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, atau mungkin 5 hari, terserah kamu. Yang penting jangan ada expectation yang tidak realistis. Yang penting kamu sabar and take your time and it will be okay. Tips kelima adalah include examples to prove your point. Apa sih maksud aku menulis examples? Examples itu adalah contoh-contoh yang bisa kamu tulis untuk menunjukkan track record kamu. Contohnya kamu nulis, I want to be a doctor, I want to meet all these people from different backgrounds, and I want to do this, I want to do that, I will do this, I will do that. Itu kan kayak semua future tense. I will, I want. Ya kita semua punya keinginan yang banyak. Tapi are we doing anything to make those dreams come true? Itulah contoh-contoh yang harus kamu sertakan dalam esai kamu. Kalau kamu bilang, I want to become a doctor one day, kamu harus menulis tentang apa yang kamu lakukan sekarang untuk menjadi dokter suatu hari nanti. Mungkin kamu bisa nulis, aku menjadi relawan di klinik dekat rumah. Yang jelas contohnya tuh gak harus wah-wah banget kayak gue jadi ketos, gue udah membuat event berkali-kali untuk 1000 orang, gak gitu juga. Bahkan contoh-contoh itu tuh gak harus ekskul atau organisasi. Itu juga bisa jadi hobi. Kamu bisa aja nulis tentang hobi kamu yang kamu suka belajar bahasa dan kamu ikut les bahasa dan sampai ngetes juga dalam bahasa itu. Yang penting kamu nunjukin kayak kamu tuh ada interest dan kamu tuh udah melakukan sesuatu dengan keinginan kamu. Jangan sampai cuman keinginan tapi nggak ada evidence. Apa ya evidence dalam bahasa Indo? Nggak ada bukti kamu melakukan sesuatu untuk membuat dream kamu come true. Tips ke-6, kamu harus proofread. Setelah kamu udah nulis esainya, kamu tidur, besok paginya kamu proofread. Biasanya kalau dicek lagi esainya keesokan harinya, pasti ada yang kamu pengen ubah. Ketika kamu review berkali-kali, kamu akan merasa you've done everything, you've done your all. Jadi nggak ada, there's no room to ask, oh what if I did this, what if I did that, karena what ifs are the worst. So review it to the best you can, and when you feel like this is it, this is your best, submit. And then boom, you've submitted your essay. Video selanjutnya aku akan interview orang tua aku, karena jarang banget ada perspektif orang tua. Ya udah guys, ini udah jam 12.43 pagi, sebaiknya aku tidur, besok harus bangun jam 8.45. Anyway, I hope this was super helpful aja. And if you have any questions, please feel free to leave it in the comments below. I am more than happy to answer them. And until the next video, bye!